Lagi basicnya itu sih. Basicnya adalah eksternal tuh kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita lakukan itu predik. Jadi kita tuh cuma bisa memprediksi resikonya kalau saya berlaku seperti ini eksternal itu kira-kira kayak gini ya. Tapi basisnya kan masih kira-kira. Iya. Ngomongnya kan masih forecast. Karena kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya sudah. Gitu. Paling kecewa ya sudah. Kita nggak bisa ngapain. Cuman yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Adalah dinamika kita berproses. Boleh nggak kita salah? Boleh. Alhamdulillah saya punya atasan yang selalu memberikan saya ruang untuk saya salah. Jadi bukan yang kalau saya salah tuh ibaratnya saya langsung diultimatum nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Enggak. Tapi atasan saya percaya bahwa yang namanya manusia ya pasti melakukan kesalahan dan kesalahan itu adalah wajar. Yang tidak boleh dilakukan adalah kita nggak belajar dari kesalahannya. Nah kalau sampai kita nggak belajar dari kesalahannya, ya artinya ya kita nggak berkembang. Notabene kita cuma di situ-situ aja. Gitu. Respon. Ketika sebenarnya ada sebuah cara kita memberikan respon terhadap objeknya. Objeknya apa? Ya lingkungan. Lingkungan di sini ya kerja. Nah lingkungan kerjanya seperti apa? Nah itu beda-beda. Nah di situ dulu basisnya kenapa kita harus melihat si basis etika ini menjadi suatu hal yang harus didefinisikan menurut personality-nya Mas. Jadi kalau ngomong overview work of ethic, ada yang bilang research menyebutkan bahwa individual with a strong work ethic itu berbanding lurus dengan productivity-nya. Begitupun sebaliknya, ketika work ethics-nya rendah, productivity-nya rendah. Adalah bagaimana kita memindsetkan pekerjaan kita itu sendiri, gitu loh. Sebenarnya yang pertama adalah itu. Pernah nggak kita tuh merefleksi ke diri kita, bilang bahwa gaji gue kegedean nggak ya? Tapi bukan, kalau kita bicara gaji gue kegedean atau enggak, kita nggak akan mengcompare apa bahasanya, kita tinggal demandingnya itu beda. Materi yang saya bawakan akan ada dua point of view. Point of view yang pertama adalah kita as personal, point of view yang kedua adalah as a leader, gimana caranya membuat encouragement terhadap work ethics ini di dalam timnya. Ini traits that indicated a strong work ethic, itu ada banyak tuh. Tapi basisnya sama ya, hire for productivity. Nah kalau bicara work ethic, yang harus dilakukan tuh sebenarnya circle yang di luar tuh. Initiative, focus, dedicated, gitu, disiplin, responsibility, goal-oriented, cooperation, dan dependability. So kuncinya right environment. Buat siapa? Makanya tuh, train people manager. To achieve this, encourage teamwork, train people manager, and support the employee by focusing on their accomplishment. Environment dibenerin dulu nih, bapak-bapak manager. Termasuk saya. Remain communication focus. Percaya nggak kalau misalnya 80% kegagalan strategi karena komunikasi? Percaya. Research-nya ada. Dan faktanya memang Dan seperti faktanya itu. betul. Nah, itu tidak ada definisi negatif atau positif. Tapi kita memindsetkan yang namanya feedback itu negatif biasanya. Oke. Tapi yang namanya yang positif namanya bukan feedback, namanya reward. Namanya appreciation. Appreciation ya. It's not a feedback. Internalnya kita harus lebih kencang. Kenapa? Karena kita diasumsikan tahu tujuan kita kemana. Yang biasanya dorongan luarnya lebih banyak ketimbang dorongan dalam, itu karena dia nggak tahu tujuannya mau dibawa kemana. Akhirnya ikut aja. Lebih seperti itu kan. Nah, ini yang rada bahaya sebenarnya. Challenge-nya sebenarnya di sini. PR buat manajer nih adalah gimana cara kita bisa membumikan bahasa goals-nya itu ke timnya kita. Create corporate policy. Corporate policy biasanya policy itu dibuatkan untuk mengatur kesetimbangan, mengatur keseimbangan. Nah ini etika-etika apa saja yang harus diperhatikan
saat awal-awal masuk kerja. Gitu. Gimana Mas kira-kira? Perusahaan kita tuh eksternal loh. Internalnya kita yang harus kita lakukan untuk mencuning diri kita untuk masuk ke situ. Ngomongin etika yang pertama adalah itu. Itu sama kayak kita mau masuk lingkungan yang baru, rumah yang baru, maka menunduklah. Menyikapi rekan kerja yang kurang memiliki rasa etika kerja atau kurang memiliki etika kerja yang baik. Oke. Sedangkan secara pekerjaan bagus dan selesai tepat waktu, tapi dengan kurang adanya rasa etika kerja itu sering mengganggu rekan kerja yang lain. Mungkin dia kerjanya bagus tapi memang etikanya kita rasa tidak terlalu baik. Nah, balik lagi. Kita merasa etikanya terlalu baik, parameternya menggunakan parameter siapa dulu? Parameter personal atau parameter organisasi? Bagaimana cara mendekati karyawan yang etika kerjanya kurang baik, dan bagaimana cara merubah etika kerja tersebut? Nah, ini yang tadi aku bilang. Etika kerja kurang baik, kita harus tahu parameter baiknya di mana dulu. Personal atau organisasi. Bikin perusahaan itu berhutang dengan kita daripada kita yang berhutang pada perusahaan. Definisinya itu kayak gini. Kalau misalnya perusahaan gaji saya kebesaran, artinya saya ngutang sama perusahaan. Karena yang saya keluarkan ke perusahaan, yang saya beri ke perusahaan, itu lebih rendah daripada apa yang perusahaan ekspektasikan untuk dia bayar ke saya. Nah, tapi lebih baik jadi orang yang bikin perusahaan itu berhutang sama kita. Artinya apa? Kita mengerjakan output basis yang exceed the limit, tapi ternyata kita masih di value lebih rendah daripada itu. Jadi sebenarnya kerjaan lu tuh adalah kerjaan yang misalnya digajinya 10 juta. Tapi sekarang pekerjaan lu masih digaji 7 juta. Kayak gitu. Nah, ketika kita punya mindset itu, punya mindset bahwa gue lebih baik gue yang bikin perusahaan berhutang dengan saya, minimal kamu akan dapat yang pertama kali adalah experience dan kompetensi, kamu pasti dapat.